Bro, pernah gak sih? Waktu lagi kesel atau lagi iseng, terus kamu ngepuk tembok? Pasti yang sakit itu tanganmu kan? Padahal kamu yang ngerjain tembok, tapi kok tanganmu yang bengkak? Atau pernah dorong tembok sekuat tenaga? Temboknya nggak bergeming, tapi badanmu malah mundur ke belakang. Kenapa sih? Benda yang diam itu, kayak punya kekuatan buat melawan kita? Ini dia rahasia fisika, yang bakal kita bedah di episode kali ini. Dalam fisika, ada satu aturan dasar yang sangat penting. Gaya itu selalu berpasangan. Gak ada istilah gaya sendirian di alam semesta ini. Ketika kamu mendorong tembok, kamu mengeluarkan gaya ke tembok. Tapi tembok itu langsung membalas dengan gaya yang sama besarnya, tapi berlawanan arah. Jadi, tembok mendorong balik tanganmu dengan kekuatan yang sama persis dengan yang kamu keluarkan. Inilah yang disebut hukum aksi reaksi, atau hukum Newton yang ketiga. Isinya gini. Jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah kepada benda A. Jadi, pas kamu pukul tembok, tembok memukul balik tanganmu dengan gaya yang sama. Makanya tanganmu sakit, bro. Nah, muncul pertanyaan. Kalau gaya tembok ke tangan kita sama besar, kenapa temboknya nggak bergerak? Kenapa cuman kita yang sakit? Jawabannya ada di massa. Tembok itu punya massa yang sangat besar kalau dibandingkan dengan tangan atau tubuh kita. Semakin besar massa suatu benda, semakin susah dia digerakkan. Ini udah kita bahas di episode 2 tentang sifat pemalas. Tembok yang beratnya bertonton itu malas banget buat bergerak. Gaya dorong kita cuma puluhan kilogram, itu nggak cukup buat goyangin tembok. Tapi, tubuh kita yang massanya ringan, gaya reaksi dari tembok dengan mudah mendorong tubuh kita mundur. Jadi, efeknya sama. Gayanya sama besar. Tapi karena massanya beda, hasil gerakannya beda. Ternyata, hukum aksi reaksi ini ada di mana-mana, dan kita pakai setiap hari tanpa kita sadari. Pertama, jalan kaki. Kaki kita mendorong tanah ke belakang, aksi, tanah mendorong kaki kita ke depan, reaksi. Itulah kenapa kita bisa berjalan maju. Kedua, berenang. Tangan dan kaki kita mendorong air ke belakang, air mendorong tubuh kita ke depan. Ketiga, balon. Udara di dalam balon mendorong keluar, aksi, balon terdorong ke arah berlawanan, reaksi. Ini yang disebut gaya dorong jet. Pesawat dan roket juga pakai prinsip yang sama. Mereka menyemburkan gas ke belakang, dan gas mendorong mereka ke depan. Jadi, gini inti pelajaran hari ini. Pertama, gaya itu selalu berpasangan. Kalau ada aksi, akan ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kedua, kenapa tembok nggak bergerak? Karena massanya besar, susah digerakin. Ketiga, kenapa tangan kita yang sakit? Karena tembok memberikan gaya balik yang sama besar ke tangan kita. Nah, fenomena tadi ternyata cuman permulaan. Ada hal lain yang jauh lebih besar dan lebih misterius menyelimuti semua ini. Tapi, itu cerita untuk episode selanjutnya. Yang jelas, fisika itu nggak pernah kehabisan kejutan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan lanjutannya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap santai dan tetap penasaran.